Mobil yang dikendarai Yuda akhirnya sampai di depan rumah sakit. Dia menoleh menatap Mira yang sejak di pesantren tadi hanya bungkam tanpa memberitahu siapa sebenarnya yang sedang dirawat di sana. Sekarang katakan, siapa yang ingin kamu temui? Kenapa aku harus ikut masuk? Tanya Yuda pada akhirnya. Mira melirik Yuda sambil memakai tasnya. Biba sedang dirawat di rumah sakit ini. Kandungannya lemah. Sebagai teman kita harus menjenguknya untuk memberikan support. Mata Yuda membulat. Dia merasa baru saja dijebak. Setelah semua yang dia lakukan kepada Biba dan keluarganya, setelah apa yang dia katakan kepada Asam dulu, bagaimana bisa dia datang tiba-tiba seperti ini? Yuda cukup tahu diri. Dia tidak ingin membuat suasana menjadi keruh karena kehadirannya. Kamu saja yang masuk. Aku akan tunggu di sini. Mira menoleh dengan tatapan heran. Kenapa? Takut bertemu mereka? Jika kamu memang pria gentle, datanglah minta maaf dan jalin silaturahmi yang baik. Biba dan Asam bukanlah orang penendam. Aku juga pernah membuat kesalahan yang mengecewakan mereka. Tapi sekarang kami berteman baik. Aku hanya sedang tidak percaya diri. Nanti kalau aku sudah siap, aku akan menemui mereka. Ucap Yuda lagi. Pokoknya kamu harus ikut masuk. Kamu sudah membuatku sedih karena akan segera pergi. Apa sekarang kamu akan membiarkan aku masuk sendiri? Tatapan mata Mira mulai mengintimidasi. Yuda menghela napas berat seraya memijat keningnya. Baiklah, ayo kita masuk. Di dalam ruangan kamar, terlihat dokter sedang memeriksa kondisi fisik Biba. Terlihat ayah, ibu, dan Biba menunggu dengan perasaan cemas dan penasaran. Bagaimana, Dok? Tanya Azam yang tak kalah penasarannya. Kramnya sudah tidak seperti kemarin. Nona Biba sepertinya juga bisa menerima keadaan ini dengan baik. Jadi tidak terbawa stres. Ini perkembangan yang baik. Kita lihat 2 hari lagi. Jika semakin membaik, Nona Biba boleh pulang. Jelas dokter kandungan itu. Alhamdulillah, ucap ayah dan ibu secara bersamaan. Begitu juga dengan Biba dan Asam yang sangat bersyukur. Meski Biba masih terlihat lemas dan pucat, setidaknya ucapan dokter itu menjadi harapan untuk mereka. Kalau begitu saya permisi dulu. Jangan lupa minum obatnya ya Nona. Ucap dokter itu kepada Biba lalu melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Baik dok. Biba memeluk erat ibunya seraya berkata terus mengucap syukur. Dia tahu Biba begitu kuat. Dan Biba akan terus berusaha dan berdoa agar anak kandungnya selalu sehat hingga terlahir di dunia. Di tengah rasa haru yang menyelimuti Biba, Asam dan keluarganya menoleh ke arah pintu saat daun pintu itu bergerak dan terlihat seorang wanita masuk ke dalam ruangan. Biba tersenyum dengan wajah pucatnya saat melihat Mira datang dengan penampilan yang sudah jauh berbeda. Mira? Mata Mira seketika berkaca-kaca. Saat melihat Biba yang terbaring di atas berangkar sakit dengan wajah pucat dan kerudung yang selalu menutupi mahkotanya. Perlahan dia mendekat dan langsung memeluk Biba. Saat mendapatkan kabar dari Revan, aku langsung minta untuk pulang. Semoga kamu dan anakmu selalu dilindungi Allah. Aku khawatir sekali. Terima kasih sudah datang. Aku jadi bersemangat untuk sembuh. Ucap Biba yang terlihat sangat bahagia. Mira melepaskan pelukannya dan beralih menatap Azam. Pak Mil, kamu harus siaga menjaga Bibah ya. Awas saja kalau kamu malas. Hei Nona Hijrah, apa kantung mataku tidak bisa menjelaskan semuanya? Tanya Azam yang nampak kesal. Mira terkekeh bersama Bibah dan kedua orang tuanya. Sudah lama tak bertemu, Mira benar-benar merindukan momen seperti ini. Bisa berkumpul bersama Azam dan Bibah. Mira segera beranjak menyalami tangan kedua orang tua Biba. Biba sering bercerita tentang kamu, nak. Masya Allah, semoga selalu istiqomah ya, ucap ibu sambil menepuk pundak Mira. Insya Allah, Bu. Dia beralih menatap Asam dan Biba. Revan dan calon istrinya mana? Nanti sore akan datang. Revan sibuk mengurus perusahaan karena aku menjaga Biba di sini, jawab Asam. Kalau begitu, aku akan menunggunya di sini. Oh iya, tadi aku datang bersama temanku dari pesantren dan sepertinya kalian mengenalnya. Apa boleh dia masuk ke sini? Tanya Mira yang nampak ragu.
Apalagi di sana ada kedua orang tua Bibah juga. Kenapa tidak masuk sama kamu saja, Mir? Mana dia? Tanya Asam seraya melihat ke arah pintu keluar. Di luar, tunggu sebentar. Ucap Mira lalu bergegas menemui Yuda yang menunggu di luar ruangan. Asam, Bibah dan kedua orang tuanya nampak penasaran hingga tak sekalipun mengalihkan pandangannya dari pintu. Setelah beberapa saat, Mira kembali masuk bersama seorang pria dengan penampilan rapi, yang ternyata benar-benar tidak asing. Ayah Bibah sampai mengunci matanya untuk memastikan jika dirinya tidak salah lihat. Sudah begitu lama dia tidak bertemu dengan mantan calon menantunya itu. Raut wajah ibu pun seketika berubah. Dulu sekali semua musibah yang terjadi di keluarga Bibah disebabkan oleh Yuda. Andai saat itu tidak ada Azam, mungkin keluarga harus menanggung malu karena Bibah tidak jadi menikah. Assalamualaikum, ucap Yuda seraya terus melangkah hingga berhenti di hadapan Azam. Waalaikumsalam, ucap Azam dan yang lainnya. Jujur, Yuda benar-benar gugup saat ini. Namun dia sadar, apa yang dikatakan Mira tadi adalah benar. Sampai kapan dia akan terus lari dan bersembunyi dari semua orang? Lama tidak bertemu, Azam, Bibah, dan Yuda menoleh memandangi ayah dan ibu Bibah. Bu, Pak, Bang Yuda kok bisa kenal Mira? Tanya Bibah penasaran. Setelah perceraianku dan Yunita, aku pergi ke pesantren untuk menenangkan diri dan mengajar anak-anak yang ternyata pesantren itu adalah milik keluarga Mira. Masya Allah, kebetulan sekali. Mira ini sedikit keras kepala. Jadi aku harap kamu bisa sabar di dekatnya. Sahut Asam untuk mencairkan suasana yang tiba-tiba menjadi tegang. Yuda terkekeh mendengar ucapan Asam. Hais, aku lagi, ucap Mira sambil memanyunkan bibirnya. Suasana kembali hening sesaat hingga akhirnya Yuda berinisiatif untuk melangkahkan kakinya mendekati kedua orang tua Bibah. Dia sudah minta maaf kepada Bibah, dan Bibah pun sudah membukakan pintu maaf untuknya. Tetapi sekalipun dia belum pernah memberanikan diri datang menemui orang tua Bibah untuk sekedar minta maaf. Bu, Pak, mungkin sudah sangat terlambat. Tapi di bulan suci Ramadan ini saya ingin meminta maaf jika di masa lalu saya sempat membuat ibu dan bapak kecewa kepada saya. Ungkap Yuda penuh penyesalan. Kepalanya tertunduk di hadapan orang tua Bibah. Saya tahu ibu dan bapak pasti kecewa kepada saya sampai sekarang. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Dan ayah tahu kamu sebenarnya pria yang baik. Tentu saja kami tidak pernah menyimpan dendam kepadamu. Ucap ayah sambil menepuk pundak Yuda. Benar Yud, sekarang lupakan saja yang terjadi di masa lalu. Bibah telah menemukan jodoh yang terbaik untuknya. Dan ibu selalu berdoa kamu segera menemukan jodoh yang terbaik atas izin Allah. Sambung ibu. Tiba-tiba saja Yuda merasa begitu emosional. Kenapa dulu dia begitu takut untuk menghadap kedua orang tua Bibah dulu? Padahal ayah dan ibu begitu baik dan membukakan pintu maaf seluas-luasnya. Dari kejauhan, Mira, Bibah, dan Asam yang ikut diselimuti rasa haru. Melihat Yuda tertunduk sambil menyeka air matanya membuat ayah mendekat dan langsung memeluknya. Kamu pria yang baik, ayah tahu itu. Jangan pernah menyesali apa yang telah terjadi, karena semua itu adalah bagian dari proses pendewasaan diri. Dan juga proses untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.